Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar paling berat atau telat bayar di aplikasi paylater aku terbaru di akhir tahun ini, teman-teman. Di video ini ada giveaway saldo dan gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like dalam waktu kurang dari 48 jam. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, like, komen positif video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Mengingat sudah menginjak akhir tahun, banyak sekali yang sudah mulai gencar-gencarnya ditagih oleh DC-DC dari aku laku. Terus apa saja sih resiko terberat GLB aku laku di akhir tahun? Itu kenapa kok ramai banget di perbincangan dan kenapa kok banyak yang ketakutan karena mulai makin gencar-gencarnya dihubungi oleh DC-DC aku laku tersebut. Pertama yang perlu kalian perhatikan, tidak ada perubahan resiko apapun, sama aja resikonya terberatnya mau akhir tahun mau awal tahun, bedanya mungkin di proses penagihannya saja. Jadi proses penagihan di akhir tahun paylater aku laku ini mungkin akan terlihat semakin berat, karena kalian akan dihubungi banyak nomor sekaligus, teman-teman. Banyak dihubungi oleh DC-DC dan akan lebih gencar lagi ditagih oleh mereka. Karena akhir tahun itu identik dengan tutup buku, identik dengan pencapaian omset, dan identik juga dengan pencapaian kinerja dari masing-masing karyawan di sana. Eh, Seperti yang kita ketahui di perusahaan sekelas aku laku pasti ada DC atau bagian kolektor, yaitu bagian penagihan, di mana ketika mereka gagal sesuai target menagih orang-orang yang telat bayar dan gagal bayar seperti ini, performa kinerja mereka akan semakin buruk. Begitu juga dengan debt collector yang outsource sekalipun, mereka dibayar juga agar bisa menagih utang kepada kalian. Di mana ketika mereka gagal terus nagih-nagih utang ke orang-orang debitur yang gagal bayar ini, maka performa kinerja akan dinilai buruk juga. Yang mana kontrak kerjanya akan diputus dan akan digantikan oleh orang lain yang dianggap mungkin lebih berkompeten dengan kasus-kasus dan resiko-resiko yang ada dari para karyawan-karyawan paylater seperti ini. Maka tentunya mereka akan mendapatkan tekanan dan akan memberikan tekanan balik kepada kalian, teman-teman. Agar kalian bisa segera membayar. Jadi inti dari video ini adalah nggak usah takut apapun yang diancamkan, resiko apapun yang disebutkan oleh oknum-oknum DC seperti ini kepada kalian. Nggak usah takut, apapun itu resikonya nggak ada yang berubah. Paling yang terberat adalah BI checking, yang kedua adalah denda, dan yang ketiga adalah didatangin DC ke rumah. Yang paling memberatkan dan mungkin sedikit mengganggu adalah semakin banyaknya kalian dihubungi, semakin banyaknya kalian ditelepon. Kontak darurat bisa jadi ditelepon atau mungkin kalau ada oknum-oknum DC yang nakal, itu bisa menghubungi orang-orang yang ada di sosial media kalian, teman-teman. Kalian atau kemudian orang-orang di sekitar kalian yang menurut DC tersebut mengenal kalian, agar kalian ingin semakin malu, agar kalian ini bisa segera menghentikan aktivitas DC ini. Pastikan kalau misalnya kalian merasa malu, kalian pasti pengen segera melunasi hutang kalian tersebut kan. Kalian pengen segera hutang kalian ini bisa kalian lunaskan agar DC ini berhenti untuk menghubungi orang-orang yang kalian kenal. Padahal secara aturan dan secara hukum OJK tidak memperbolehkan DC tersebut untuk menghubungi orang-orang di luar kontak darurat kalian. Kalian bisa ancam balik, kalian kumpulkan bukti-buktinya, kalian arsipkan, lalu kalian ancam balik akun lakunya. Karena telah menyebarkan data kalian menagih ke orang-orang yang memang bukan kalian pilih sebagai kontak darurat kalian. Kalau kontak darurat mungkin masih wajar lah. Kenapa? Karena kalian sudah dihubungi, karena kalian juga sudah susah membayarnya. Biasanya mereka akan meminta bantuan dari kontak darurat kalian. Padahal secara aturannya harusnya ya kalau selama kalian bisa dihubungi, mereka harusnya tidak menghubungi kontak daruratnya ya. Oke, semoga dari sini kalian paham tentang resiko terberat aku laku di akhir tahun ini. Jadi sebaiknya mungkin buat kalian yang ingin berencana atau mungkin ingin mengajukan pinjaman atau mengajukan aku laku tapi nggak yakin bisa membayar di akhir tahun ini, sebaiknya kalian hindari aja terlebih dahulu. Kalau kalian nggak mau HP kalian ini tiba-tiba ramai banyak nelpon dan lain sebagainya. Jangankan telat bayar, H-3 saja ini sudah banyak banget nomor-nomor asing yang nelpon ke HP kita, teman-teman. Untuk mengingatkan bahwa kita harus segera membayar karena jatuh tempo sudah beberapa hari lagi.
Apalagi kalau sudah telat bayar, akan semakin ramai banget HP kalian dihubungi oleh oknum-oknum atau kelompok atau DC-DC pinjol aku laku. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian galbe atau telat bayar di aplikasi pinjaman online atau paylater aku laku, resiko terberatnya masih sesuai dengan aturan OJK. Tidak ada resiko apapun yang bilang bahwa kalian akan dipenjara, kalian akan menjadi tersangka karena menggelapkan uang perusahaan, bawa kabur uang perusahaan, yang mana ini sudah template banget kan hampir semua pinjol sekalipun. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih tenang lagi, tidak berpikir secara panik, tapi bisa berpikir dengan tenang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pengalaman buruk ketika teman-teman mengajukan pinjaman online di aku laku di akhir tahun ini, teman-teman bisa sharing atau cerita di kolom komentar di bawah ya, biar teman-teman yang lain itu juga bisa mendengar cerita teman-teman dan bisa lebih tenang lagi karena ada temannya gitu. Kan biasanya kan, orang gitu ya, mereka masih panik, tetapi kalau sudah tahu ada temannya, yang banyak seperti ini, mereka jadi lebih tenang. Ya siapa tahu komen kalian ini bisa membantu banyak orang yang baca di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf jika salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.